Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk algoritma dari metode asosiasi yang selanjutnya, yaitu algoritma FP-Growth. Di mana metode ini yaitu merupakan algoritma Frequent Pattern Growth berbasis tree. Di mana di sini algoritma ini mengadaptasi strategi divide and conquer, pembagian dan penghapusan. Di sini algoritma ini diciptakan bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari a priori, di mana pada perhitungan a priori itu kita akan melakukan scanning data berulang-ulang, maka hasilnya apabila jumlah transaksinya besar, maka jumlah kombinasi item set tentu saja dapat membengkak. Kita di sini akan langsung saja masuk ke dalam contoh implementasi dari perhitungan algoritma FP-Growth. Untuk teorinya dapat kalian pelajari sendiri berdasarkan referensi-referensi yang ada. Di sini kita akan menggunakan transaksi yang sama seperti pada algoritma a priori, di mana di sini kita akan melakukan menetapkan nilai minimum supportnya, yaitu 2. Kemudian kita buatkan tabel L yang berisi support count untuk setiap itemnya, atau one item set, atau satu item set dari tabel transaksi tersebut, di mana support count-nya harus lebih besar sama dengan dari minimum support. Kemudian urutkan berdasarkan support count secara descending, artinya dari besar dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini kita hitung nilainya, yaitu untuk transaksi yang paling besar yaitu kacang sebanyak 7 transaksi, cola 6 transaksi, kopi 6 transaksi, dan berikutnya yaitu popok dan telur yang masing-masing terdapat 2 transaksi dari total transaksi ini. Setelah kita dapatkan urutannya, kita perlu ingat bahwa kacang, cola, dan kopi, popok, serta telur. Kita akan membuatkan FP tree-nya untuk proses selanjutnya. Kita lihat pada transaksi yang pertama, cola, kacang, dan telur. Ingat urutannya yaitu kacang, cola, dan kemudian telur. Maka penggambarannya adalah seperti berikut. Note ditulis berdasarkan urutan di tabel L. Kacang, cola, dan telur. Kemudian transaksi yang kedua, kacang dengan popok. Karena kacang ditulis kembali, maka nilainya akan berubah menjadi 2. Lalu kemudian kacang terhadap kopi. Kemudian cola, kacang, dan popok, atau kacang, cola, dengan popok. Kacang, cola, dengan popok. Kacang nilainya menjadi 4, cola 2 karena telah disebut 2 kali, dan popok baru sekali hingga dituliskan 1. Kemudian berikutnya cola dan kopi, karena ini merupakan tidak ada kacang, maka penulisannya adalah seperti berikut. Dibuatkan tree tersendiri untuk cola dan kopi. Kemudian kacang dengan kopi, cola dengan kopi kembali, kemudian cola, kacang, kopi, dan telur. Kacang, cola, di bawahnya tidak ada kopi, maka dibuatkan tree lagi yaitu kopi, kemudian telur. Dan yang terakhir kacang, cola, dan kopi. Maka pembuatan tree-nya sudah selesai berdasarkan transaksi yang ada. Kemudian kita akan melakukan perhitungan terhadap conditional pattern base dan conditional FP tree. Di mana di sini kita akan melakukan perhitungan terhadap tiap-tiap item setnya dari yang terbawah. Untuk telur yang pertama, conditional pattern base-nya kacang cola 1, kacang cola kopi 1.
perlu dilihat bahwa copy ini merupakan minimum kurang dari minimum support. Kemudian untuk conditional FP3, kacang 2 dan kola 2. Untuk frequent patternnya, kacang, telur 2. Serta kola telur 2. Dari mana nilai-nilai ini berasal? Yang pertama kita lihat pada conditional pattern base, kacang dengan kola untuk telur. Kacang, kola, telur 1. Kacang, kola, kopi ini 1. Conditional pattern base. Untuk conditional FP3, kacang untuk menuju telur ada 1, 2. 1, 2. Begitu pula dengan kola 1, 2. Sehingga ada 2. Untuk frequent pattern, kacang dengan telur itu 2. Kacang, telur 1. Kacang, kola, kopi, telur 2. Kola dengan telur juga 2. 1, 2. Untuk frequent patternnya. Dan yang terakhir kacang, kola, telur 2. Kacang, kola, telur 2. Kita sudah mendapatkan nilai dari frequent patternnya. Selanjutnya untuk popok, kita akan melakukan perhitungan yang sama, yaitu conditional pattern base, FP3 dan frequent patternnya. Kacang, kola, popok 1. Kacang, popok 1. Conditional FP3, kacang 2. Dan untuk frequent pattern, kacang, popok ini ada 2. Oke, yang berikutnya kopi. Kacang dengan kola 2, kacang 2, kola 2 untuk conditional pattern base-nya. Kacang, kola 2. Kacang terhadap kopi 2, kola dengan kopi 2. Sehingga kacang 4, kola 2, kolanya 2. Kacang, kopi 4, kola, kopi 4, kacang, kola, kopi 2. Oke, kalau sudah, kemudian lanjut yang kola. Kacang 4, conditional FP3, kacang 4, dan frequent pattern, kacang, kola 4. Maka dari situ kita dapat meringkas untuk frequent patternnya, di mana untuk telur, frequent patternnya kacang, telur 2, kola, telur 2, kacang, kola, telur 2. Untuk popok, kacang terhadap popok 2, kopi, kacang, kopi 4, kola, kopi 4, dan kacang, kola, kopi 2. Dan yang terakhir kola, kacang dengan kola 4. Dari frequent pattern yang telah kita dapat, maka selanjutnya lakukan perhitungan sama halnya dengan algoritma a priori, di mana membuatkan association rules dari setiap frequent pattern di atas, kemudian hitung nilai confidence setiap association rules, sehingga di sini akan ditentukan lagi minimum confidence yang dibutuhkan dalam perhitungan pada FP growth ini, sehingga nanti akan ditemukan manakah strong association rules dari kombinasi beberapa item.
Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses perhitungan algoritma efek growth menggunakan Excel, di mana di sini terdapat data transaksinya, terdapat 9 data transaksi. Kemudian kita lakukan pengesetan terhadap minimum supportnya dan minimum confidence. Kemudian kita buatkan matriks dari transaksi data, di mana di sini merupakan item-itemnya. Lalu di sini merupakan total data dari seluruh transaksi terhadap setiap itemnya. Di mana item A itu 6, item B 7, C 6, dan terakhir yaitu D dan E masing-masing 2. Dari data yang ada ini kemudian kita akan melakukan pengurutan terhadap data transaksi tersebut mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka B, A, C, D, dan E. 7, 6, 6, 22. Maka selanjutnya kita akan melakukan pengurutan priority berdasarkan data transaksi tersebut. Kita lihat yang pertama, B terhadap A dan E. Kemudian B terhadap D. Kemudian B terhadap C. Kemudian B, A, dan D. Kemudian di sini A dan C. Di sini B dan C. Kembali lagi A dan C. Kemudian B, A, C, E. Kemudian yang terakhir yaitu B, A, C. Ini merupakan urutan priority-nya. Maka dari sini kita bisa menggambarkan tree-nya. B terhadap A, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. A-nya ada 4. Kemudian B terhadap D, ini ada berapa? Hanya ada 1. Lalu berikutnya B terhadap C, 1, 2. B terhadap C. Kemudian di sini ada A terhadap C, di sini ada 2 kali. Maka untuk node yang pertama, B dengan A 2, C-nya 2. Lalu selanjutnya, A terhadap E, hanya ada 1. A terhadap D, hanya 1. A terhadap C, ini ada 2. Kemudian di sini E selesai, D selesai, C terhadap E hanya ada 1. Maka dari sini kita bisa menggambarkan untuk tiap nodenya. Maka selanjutnya untuk penghitungan conditional FP3-nya, E, B2, A2, C1 ini dapat kita lihat berdasarkan data seperti berikut. E terhadap A 1, E terhadap A 1, E terhadap B 1, E terhadap B 1, berarti ada 2. E ke B 1, 2, E ke A 1, 2. Kemudian E ke C hanya ada 1. D, kita lihat D ke B, kemudian D ke B ada 2. Kemudian D ke A ini hanya ada 1. C, kita lihat C ke B, C, B, CB, CB ada 4. C ke A berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4. Terakhir A terhadap B. 1, 2, 3, 4.
Dari sini dapat kita bangkitkan frequent pattern-nya. 2, 2, 1 untuk ke B, A, dan C. D, B dan A. Kemudian C-nya B dan A terhadap B saja. Kemudian dari sini baru kita lakukan perhitungan sama halnya seperti perhitungan pada a priori dalam penentuan strong association rules untuk mencari hubungan terkuat berdasarkan minimum confidence yang kita set. Baik, sekian untuk contoh perhitungan dari efek growth. Berarti selesai sudah untuk materi dari metode asosiasi. Kita akan melanjutkan pada metode selanjutnya, yaitu clustering. Untuk perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.